Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum itu gimana kabar Mas Injih hari ini? Baik. Oh, baik. Oke. Sudah makan? Sudah. Sudah. Tak kira belum makan. Oke, untuk pertemuan pertama pada pagi hari ini, Bapak akan mengajarkan tentang materi puisi. Oke, sebelum lebih lanjut tentang mengenai pembelajaran puisi, Bapak ingin menanyakan pada Mas Inge. Mas Inge sudah tahu puisi belum? Sudah. Sudah. Apa itu puisi? Sudah pernah membaca? Puisi apa? Sudah pernah membaca. Ya, puisi apa? Dulu lagi. Ya, dulu. Puisi apa? Tentang apa? Maksudnya Tentang pendidikan. Oh, pendidikan. Oke. Sebelum lebih lanjut tentang puisi, Bapak akan menerangkan lebih lanjut tentang materi puisi ya. Bisa dicatat nanti ya. Pengertian puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dari perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Oke. Puisi tersebut memiliki ciri-ciri ya. Dan puisi tersebut memiliki dua puisi. Maksudnya dua puisi adalah puisi lama dan puisi baru atau puisi modern. Puisi lama memiliki ciri-ciri yaitu jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan, banyak subkata di tiap baris dan irama. Dan ciri-ciri puisi lama tersebut adalah tidak diketahui pengarangnya. Yang kedua adalah penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut. Yang ketiga adalah sangat terikat akan aturan, semisal jumlah baris setiap barisnya berapa, jumlah suku kata atau rimanya itu berapa. Untuk puisi yang baru, puisi baru merupakan puisi yang lagi ngetrend di era sekarang, yaitu memiliki ciri-ciri puisi yang sangat logistik. Maksudnya adalah puisi ini bentuknya rapi, simetris, memiliki persejakan akhir yang teratur, memakai pola sajak dan syair walaupun dengan pola yang lain. Umumnya puisi memiliki 4 seuntaian, tidak boleh lebih Mas ya. Terus di setiap baris atasnya sebuah gatra. Gatra itu baris, setiap barisnya itu memiliki sekitar 6 sampai 12 suku kata, tidak boleh lebih ya Mas. Di tiap gatranya terdiri dari 2 kata pada umumnya, 4 sampai 5 suku kata. Oke. Kita masuk ke dalam unsur dalam puisi. Tadi kan ciri-ciri puisi ya sudah. Selanjutnya tentang unsur dalam puisi. Unsur dalam puisi itu ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada diksi, imajinasi, gaya bahasa atau majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Sedangkan unsur ekstrinsik sendiri terdiri dari aspek historiologis, psikologis, aspek filsafat, dan aspek religius. Setelah itu kita masuk ke dalam struktur dalam puisi. Struktur dalam puisi yang pertama adalah struktur batin. Struktur batin terdapat ada 4 macam, yaitu tema atau makna atau sensi. Yang kedua adalah rasa, ketiga adalah nada, dan keempat adalah tujuan. Yang kedua yaitu struktur fisik dari seluruh puisi. Yang pertama adalah perwajahan puisi atau tipografi, yang kedua diksi, imajinasi, yang selanjutnya kata konkret, kelima adalah gaya bahasa, yang keenam adalah rima atau irama. Oke, Mas Injo sudah mengerti semua tentang
unsur-unsur dan struktur Sudah. sudah. Tapi ini ada banyak penjelasan tentang unsur intrinsik, nanti bisa dicari di rumah ya. Seperti diksi, Bapak, gaya bahasa atau imajinasi itu ada. Nanti Bapak kasih materinya ke Mas Indi. Selanjutnya di dalam mengerjakan puisi ya Mas, seharusnya Mas Indi itu harus mengerti ya unsur-unsur puisi sama strukturnya, karena di dalam unsur-unsur puisi tersebut terdapat strukturnya. Maksudnya harus struktur gitu loh Mas. Puisi itu harus struktur, kayak misalnya beda dengan syair, nggak boleh sama pantun. Pantun kan AB-AB, syair juga kadang AAA, terus ada yang AB-AB juga, tapi ada yang bebas. Tapi puisi ini sifatnya juga bebas, maksudnya bebas, bisa apa ya, Anda bisa menggunakan daya pikiran Anda untuk mengembangkan kata. Kalau misalnya alam terus gawe piye, mesti alam ini apa bisa, pasti bisa. Kayak pendidikan tentang kursi, tentang guru, tentang spidol bisa digunakan sebagai bahan ya. Oke. Karena Mas Indi sudah mengerti tentang materi yang saya ajarkan hari ini, kita akan masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu mengenai Mas Indi harus bisa menulis puisi. Maksudnya bisa mengajarkan ya, dapat soal dari saya, semoga bisa mengerjakan ya. Soal mana? Ini. Tadi kan Mas Indi sudah menyampaikan ke saya kalau Mas Indi pernah membaca puisi pendidikan ya. Oke, alangkah baiknya Mas Indi kerjakan soal berikut ya. Kerjakan di sini nggak apa-apa, di situ nggak apa-apa ya. Nah, diusahakan mengerjakan puisi itu sesuai dengan unsur ya, strukturnya. Feelingnya sudah dapat juga. Oke. Sudah nilai ya. Nih, berarti Mas Indi sudah paham mengenai puisi G. Puisi itu apa, sudah tahu, tadi sudah dicatat juga, nanti bisa dibaca di rumah. Struktur batinnya juga sudah, struktur fisiknya sudah, terus unsur internal eksternal juga sudah. Terus tadi puisi yang Mas Indi sudah buat sudah termasuk dalam unsur-unsurnya. Oke. Terima kasih Mas Indi sudah dapat saya ajar dengan baik dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.